na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pada sesi yang kedua halaman 3 tafsir surat Yasin. Bahwasanya memahami Al-Quran tanpa berdoa dengan tafsir ya justru akan membutuhkan nantinya akan menyesatkan seandainya tidak bertendensi pada ahli tafsir. Jadi memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemah. Jadi memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemah, karena terjemah belum tentu tafsirnya, tidak sama dengan tafsirnya itu. Maka kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, "Maqala fil Qur'anil 'azim bi ra'yihi aw bima lam ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsiri Al-Quran, barang siapa yang memahami Al-Quran, barang siapa yang memahami Al-Quran dengan pendapatnya sendiri atau dengan sesuatu yang dia tidak tahu, sembrono serampangan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka neraka tempatnya. Falyatabawwa, maka silakan duduk di neraka. Itu kecaman oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan gampang ya, kelihatannya Al-Quran terjemahnya kayak gitu, tapi ketika memahaminya harus berlandaskan tafsir seperti tafsir-tafsir yang sudah ditemukan, seperti pada minggu kemarin yang saya utarakan. Itu penting. Nah, kali ini kita membahas tentang tafsir surat Yasin. Sering kali kita membaca surat Yasin, tetapi kita hanya lafalnya saja, lafalnya toh, kita belum memahami maknanya. Maka dengan itu kita mencoba memahami makna melalui mengkaji lewat tafsir surat Yasin. Karya ini ditulis oleh Syekh Hamamizadah. Syekh Hamamizadah adalah ulama kontemporer, ulama yang belum lama banget, artinya kurang lebih menurut beberapa riwayat kurang lebih tahun 1030-an Masehi, 1930-an Masehi, kurang lebih itu. Kalau ulama-ulama tafsir yang terkemuka seperti Syekh Ibnu Katsir, itu beliau hidup di kurang lebih di tahun 1300-an. 1300-an itu Syekh Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah itu, Syekh Ibnu Katsir adalah Ismail, namanya Ismail, asli namanya adalah Ismail. Ibnu Katsir ini adalah nama kakeknya, nama kakek. Beliau bermadhabkan Imam Syafi'i, berguru juga dengan Ibnu Taimiyah, banyak guru-guru beliau. Jadi usianya beliau hidup di tahun berapa tadi? 1300-an Masehi, lama banget. Sekarang tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Idza quri'at ing dalem nalikane maca sapa idza quri'at ing dalem nalikane diwaca, idza quri'at itu mabni majhul dibentuk kata kerja. Idza quri'at ing dalem nalikane idza quri'at lan nalikane diwaca apa surat Yasin, apa hadis surah ngalal mayit ing atase mayit khufifat moko den
entengake apa khufifat mongko den entengake nganggo saking mayit. Khufifat mongko den entengake nganggo saking dan entengake ganjarane maca hari surah nganggo saking mayit. Ya kuliah. Jadi kata kerja apabila setelah kata kerja itu ada susunan jar majrur atau ada huruf jar, biasanya itu memang kalau fi'il madhi maka dia dibentuk menjadi mabni majhul. Mabni majhul itu apa? Dhamma awalu. Kalau di madhi dhamma awalu wa usidu ma qabla. Di dhamma awalnya maka di kasrah sebelum akhirnya. Aslinya khaffafa. Ada kalimat jar majrur di sini di setelahnya maka dibaca khuffifat. Barang siapa membaca surat ini di mayit, di dekat mayit, maka bagi mayit tersebut akan diringankan azabnya. Maka kita diselenggarakan membaca surah Yasin biasanya kalau setelah orang-orang pergi dari kuburan, kita berkunjung, mungkin ada kerabat kita yang wafat. Setelah wafat orang-orang pergi, kita membaca surah Yasin, kita membaca surah Rahman, kita membaca surah Ikhlas. Hal inilah yang sebenarnya ada beberapa referensi hadis yang menganjurkan itu, yang menganjurkan tentang membaca surat untuk pahalanya diperuntukkan untuk mayit, dengan harapan apa? Mudah-mudahan si mayit tersebut apabila memiliki kesalahan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Ini penting bagi kita karena yang penting adalah doa bagi mereka. Ingkana lamun ono sebelum mayat itu min ahli adab, ista'asa min ahli adab. Seandainya mayat tersebut dari golongan ahli adab akan diperingankan siksanya. Wa ila lamun ora ahli adab fataku mongko ono opo habis surah firuhi dan ruhi mayat warohatahu lan menakne mayit iku ziyadatan dari tambahan Yanal kubro korona seduni kuburan iku rawdun pertama min riyadil jinan setengah sangke taman-taman piro-piro surga. Min riyadil jinan saking taman piro-piro surga. Wa ila fatakuna apabila memang mayat tersebut memang golongan orang-orang soleh, apabila mayat tersebut kategori orang-orang baik, orang-orang mukmin, orang soleh, maka bacaan surat tersebut akan menambahkan hadiah, penghargaan, tambahan, akan menambahkan sebuah kesenangan bagi mayat tersebut. Karena apa? Li'anal qabr rawdatun min riyadil jinan. Karena sesungguhnya kuburan itu adalah bagian dari taman surga. Lubang makam itu memang secara akal dan logika ya kayak gitu. Bagi orang soleh memasukinya itu akan berubah sesuatu yang menakjubkan tanpa kita bayangkan. Tetapi apabila ahli maksiat yang masuk ke lubang itu lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Lebih mengerikan. Karena apa? Au hufratun utawa luangan min hufratin nirani saking biro-biro luangane
neraka. Min kufratin nirani saking luarane pira-pira neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Maka penting sekali. Karena apa? Yang namanya keyakinan itu, maka orang yang beriman, orang yang beriman yang kuat, bukan seolah-olah dia akan meyakini betul tentang hari esok, meyakini betul akan siksa kubur, meyakini betul akan kenikmatan kubur. Itu bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang hatinya memiliki sinyal jernih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa filah Yasin, nanti ku dalam lafate surat Yasin. Wa filah Yasin, nanti ku dalam surat lafate Yasin. Satu akwalin utawi 5 piro-piro pendapat. Satu akwalin utawi 5 piro-piro ungkapan. Kala ngendika sapa badul mufassirina, kala dawuh sapa badul mufassirina, sapa badul mufassirina saking pira-pira ahli tafsir. Yasin utawi surat Yasin utawi lafaz Yasin iku ya insanu, ya insanu. Wa adatul arabi utawi adat wong Arab iku innahu setuhune Arab iku yakhuduna ngalap sapa Arab min kulli kalimatin saking saben-saben kalimat harfan huruf summa yatalaffazuna nuli ngucapake sapa Arab bihi kelawan harfan. Yasin menurut para ahli tafsir memiliki beberapa kepanjangan. Cara bahasa ini singkatan. Cara dewi singkatan. Kalau menurut bahasa kita itu singkatan. Yasin. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan Yasin itu adalah ya insan. Karena apa? Wa'adatul Arab innahum yakhuduna min kulli kalimatin harfa. Kadang-kadang orang Arab itu huruf dijadikan sebuah kalimat karena dianggap memudahkan sebuah ungkapan, singkatan kan itu. Sumaya talafaduna bihi wa yakhuduna min ya'inida wa yakhuduna ngalap sapa Arab min ya'inida saking ya'nida, min ya'inida saking ya'nida. Ya tadi adalah ya'nida yang diperuntukkan untuk memanggil ya Ahmadu, ya Zainabu, ya Fatimah, ya Abu Bakr, atau seperti yang diungkapkan tadi, ya tersebut namanya ya nida. Terus wa minal insan dan setengah saking insan sababan. Oh, wa minal insan sin, wa minal insan saking insan sinan sin. Barokah bulan mongko nyusul ing ya lan sin barokah kabuma mongko nyusul sapa arep ing ya lan sin fasoro dadi lafaz iku yasin, lafaz yasin. Wal muradu berikan tingkara pakai mengusahakan yasin iku ya Muhammadun. Yang dikendaki yasin ya insanu adalah ya Muhammadu alaihi salam, ya Muhammadu he kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirina setengah saking wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirina sapa ba'dul mufassirina sebagiane pira-pira ahli tafsir al-muradu tekan tingkara pakai minggu saking yasin iku ya sayyidul mursalin, ya sayyidul mursalin. Sebagian lagi mengatakan ya sayyidul mursalin. Pertama tadi apa?
ya insanu. Yang kedua, ya sayyidal mursalin. Yasin, ya sayyidal mursalin. Maka banyak ulama yang menyatakan kalau Yasin itu adalah singkatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya sayyidal mursalin itu yang dikehendaki itu Yasin. Maka di situ dikatakan para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apa sih maknanya Yasin itu sendiri kan gitu. Apa sih? Waqala juga sobat dulu sebagai mufassiri Yasin utawi lafaz Yasin ismun asmo min asma'il Quran, setengah saking pira-pira asma'il Quran. Sebagian lagi menyatakan kalau Yasin itu adalah sebuah nama dari Al-Quran. Seperti kemarin Al-Dhikra, Al-Furqan. Al-Dhikra juga Al-Quran. Apa tadi? Al-Furqan juga Al-Quran. Yasin juga nama dari Al-Quran itu sendiri. Ini sebagian dari tafsir. Jadi baru 3 ya. Pertama ya insan, yang kedua ya sayyidal mursalin, yang ketiga menyatakan ini adalah nama dari Al-Quran. Itu nama dari Al-Quran. Waqala dikosok batum sebagian ahli tafsir, ahli mufassiri, Yasin utawi lafaz Yasin iku ismun asma min asma'illahi ta'ala, saking piro-piro asma Allah ta'ala. 4. Yang keempat, Yasin menurut mereka para mufassirin menyatakan Yasin ini adalah bagian dari asma Allah. Asma Allah, asma husna, bagian menurut mereka, bagian dari asma husna, termasuk asma Allah, Ar-Rahmanu, Ya Rahimu, dan seterusnya. Ini bagian-bagian itu menurut sebagian ahli tafsir. Waqala an dikosobatum sebagian ulama ahli tafsir, Yasin utawi lafaz Yasin itu ismus surati, asma surat. Wa dzikra. Nah ini tadi dzikra, hakaro menjadi dzikra. Ini pentingnya ngaji alam, ngaji nahwu, ngaji sholih, paham. Orang digawe podo, nggak dibuat sama. I'rabnya tahu. Ini gimana cara bacanya, rumusnya piye. Inilah ngaji, pentingnya ngaji nahwu sholih. Ya ini banyak orang-orang yang tidak memahami tafsir, orang-orang yang tidak memahami nahwu sholih, yang tidak memahami ilmu alam, yang tidak memahami ilmu mantek, balaghah, jangankan balaghah, jangankan mantek, sholih aja nggak tahu, tasrif aja salah, menafsiri Al-Quran menurut pendapatnya, ini kan menyesatkan. Bahayanya di situ. Ini banyak sekali. Makanya kita harus hati-hati belajar kepada seseorang yang apakah dia pandai betul, ngalim betul enggak, kan gitu. Ini hati-hati. Ini banyak orang-orang yang khutbah, ahli ceramah yang asal comot memahami Al-Quran tanpa didasari dengan tafsir yang benar. Asal cocok logi bahasa itu, asal cocok aja. Ini penting mengait-ngaitkan dengan itu. Maka harus mewaspadai itu. Nah, penting banget ngaji alat, ngaji soroh. Sekarang kalian yang masih belajar tekuni terus. Manfaatnya tetap ada, suatu saat akan berkah, suatu saat akan berguna ilmu alat tersebut. Ya, seperti itu tadi. Wahukiro fi tafsir istiqlal. Wahukiro dikutur fi tafsir istiqlal. Dalam tafsir istiqlal ada sebuah tafsir istiqlal menyatakan Inna Allah Ta'ala Rasul Allah Ta'ala ku arbatu alafin ono patangin arbatu alafin ismin 40.000
4.000 asma. Karena menurut tafsir Istidrak, Allah itu memiliki berapa? 4.000 nama. Minhas tak saking arba'ah iku la ya'rifu orang ngerteni alfu sapa ghairu Allah sa'liyani Allah Ta'ala. Karena banyak sekali sebenarnya asma Allah, nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah lah ya tahu. Selain Allah enggak. Walaupun utawi sewu minhas tak saking arba'atu alafin iku la ya'rifu orang ngerteni ing alaf sapa ghairu malaikati sa'liyani pura-pura malaikat. 1000 selain Allah tidak tahu, 1000 selain malaikat tidak tahu, selain malaikat tidak tahu, 1000 selain Allah tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maksudnya 1000 malaikat dikasih tahu oleh Allah, hanya malaikat aja yang tahu 1000 asma itu. Walaupun utawi sewu iku fil lauhil mahfuz, yang dalam lauhil mahfuz, yang di lauhil mahfuz 1000. Wasala suniatin utawi 300 iku fit Taurat, yang dalam kitab Taurat, yang 300 di dalam kitab Taurat. Wasala suniatin lan utawi 300 iku fit Injil, dalam kitab Injil 300 di Injil. Wasala suniatin lan utawi dalam 200 iku fit Zabur, dalam kitab Zabur. Wa mi'atun kami 100 minhas setengah saking asma alfun iku fil Qur'an, yang dalam Al-Quran 100 di dalam Al-Quran. Seperti asma husna itu 99, 100 di dalam Al-Quran. Allah Tis'atu utawi songo wa tis'una utawi 90 iku 2 kilo pertewo. 99 itu tampak bahwa itu utawi kang siji minha saking mi'ah iku khofiyun dan samarake. Sebenarnya asma Allah itu bukan 99, tetapi berapa? 100 yang satu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahasiakan oleh Allah. Bahwa utawi wahid iku al-ismul adzam, ismul adzam. La ya'rifu rawal wahid soko ilal anbiya'u kejaba sang dua nabi wal mursaluna lan dua utusan. Satu yang mengetahui asmaul adzam adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Itu 100 hanya 99. Hanya 99 yang kita ketahui yang tampak. Wih kata apa? Makanya dipikirkan. 99. Satunya asma Allah, asma yang sangat mulia dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala siratin mustaqim, ayat yang selanjutnya. Ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqim. Bacaan apa itu? Apa itu? Ala siratin mustaqim. Hah? Bacaan apa? Ala siratin ala siratin mustaqim. Penting tajwid itu cara membaca Al-Qur'annya penting. Tambahin penting. Ala siratin mustaqim. Qaf kaf penting. Ala siratin mengatasi dalam mustaqim kang lurus. Apa yang terjadi? Al-muradu utawi kadang kana baki minas sirat saking sirat iku dinul Islam, agama Islam. Yakni negesi sapa Allah ya Muhammad inna kastuni sira iku laminal mursalina saking pira-pira utusan. Wa dinuka utawi agama ira
Wal dinu ka utawi agama iku dinul haqqi, agama kang hak. Wal islamu lan islam, wal islamu lan islam. Wal kufaru utawi wong kafir iku ala dinin ngatasi agama batilin kang batal. Nah, ini yang dikehendaki siratal mustaqim itu apa? Yakni adalah agama Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari bagian para utusan. Wa dinuka dinul haq, agamamu itu hak. Wal islamu dan agama Islam. Dinul haq wal islam, agamamu adalah agama yang hak yang benar. Wal kufar, orang-orang kafir, ala dini batil, orang-orang kafir agamanya batil. Baiklah kalau kita mengucapkan aksamu sumpah, aksama sumpah Allah biana Muhammad dan Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam minal mursalina, biana Muhammad dan Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam iku minal mursalina satana saking pura-pura utusan. Wal kufar paingkana mengkono Abu Hadar Ismu iki bagian sawal kufaru pura-pura kafir. Dikatakan bahwasanya Allah bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada sesi pertama kemarin dinyatakan mengapa Nabi Muhammad ini diberikan sebuah pengertian. Nabi Muhammad diberikan sebuah wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Yasin sebagai penghibur. Karena apa? Mereka orang-orang kafir menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui dirinya sebagai nabi, kemarinnya mereka itu takjub dengan Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad kulitnya luar biasa, kesempurnaan bentuk postur tubuhnya, sehingga apa? Ketika beliau berjalan, ketika beliau di tengah kerumunan pasti jadi sebuah sorotan. Karena tampannya beliau. Agama Islam adalah agama yang hak, ala siratal mustaqim, seperti surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Fatihah yang dikehendaki adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dinul Islam. Maka penting kita membaca Fatihah. Setiap ngaji sebelumnya diawali dengan Fatihah. Pentingnya itu. Cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkat manfaat fid wal dunya hatta amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.